Guruku Kiai Fakhrillah, membimbingku menuju ridha Allah. Panutanku Kiai Fakhrillah, menuntunku cinta pada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nuba TV dimanapun kalian berada, hamdan wa syukran ala nimatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini masih bersama saya Siti Suliha selaku host Nuba TV dalam program khusus Memorial Raden Kiai Haji Fahri Ashol menurut pandangan Khatib Suriah PCNU Bangkalan, di mana sosok Raden Kiai Haji Fahri Ashol, sosok ulama muda karismatik yang selalu memberikan pesan-pesannya khusus kepada santri dan alumni dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil yang beliau mimpin. Tokoh yang sangat masyhur di Indonesia sampai dikenal dari berbagai mancanegara. Untuk pembicara kali ini sudah datang Bapak Kiai Haji Thoyib Fawaz Muslim. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan Thoyib. Bapak Kiai Haji Thoyib Fawaz Muslim, Khatib Suriah PCNU Bangkalan, yang selalu mendampingi beliau ketika beliau ada kesibukan di luar ataupun kesibukan di dalam. Dengan beberapa cerita mungkin bisa diceritakan langsung Bapak, seperti apa kedekatan sampean bersama beliau dalam kesibukan kesehariannya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah ditakdirkan bisa berkhidmah kepada beliau. Saya bersama Hadratil Maghfurlah Raden Kiai Fahri Ashol selama 16 tahun, mulai tahun 2006 sampai tahun 2022 ini. Untuk historis lebih lengkapnya mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana biografi dari beliau sendiri menurut pandangan dari sampean terkait dari kesibukannya ataupun dari kepribadiannya. Beliau lahir pada tanggal 16 Maret 1972 setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Demangan 2 Bangkalan. Beliau langsung mondok ke pesantren Sitogiri, Pasuruan. Dari pondok pesantren Sitogiri pada tahun 1991, beliau melanjutkan mondok ke Makkah Al-Mukarramah, tepatnya mengaji kepada Hadratil Maghfurlah Syekh Ismail Uzman Zain. 3,5 tahun beliau ngaji kepada beliau sampai beliau wafat, dan kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Syekh Muhammad Ismail bin Usman Zain. Tahun 1999 baru kemudian beliau pulang ke Bangkalan dan menikah pada tahun 2000, dan setelah itu beliau langsung melaksanakan berbagai macam metode perjuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masya Allah. Dilihat dari biografi dari beliau sendiri, beberapa proses-proses mungkin sudah dikenal begitu umum ya Bapak ya. Terus ada nggak cerita-cerita sendiri terkait perjuangan beliau untuk membesarkan Nahdlatul Ulama di lingkungan kita sendiri, terutamanya di Bangkalan seperti itu. Kalau kita berbahasa lebih jauh, beliau juga dikenal dari bermacam mancanegara ya Pak Ustadz ya. Ya, beliau awalnya menjadi Khatib Suriah PCNU Bangkalan mulai tahun 2012 sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2007. Tahun 2007 beliau terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Bangkalan. 1 hari terpilih, keesokan harinya beliau langsung mengajak saya berdua turba ke MWCNU se-Kabupaten Bangkalan. Masya Allah. Ini belum dilantik dan juga belum nyusun pengurus, karena saya memang diminta sebelum beliau terpilih, nanti kalau saya terpilih sampean akan jadi ada di jajaran sekretaris. Langsung saya diajak turba. Saya ingat pertama kali itu ke MWCNU 10, kemudian ke Tanjung Bumi dan seterusnya dan seterusnya.
Tujuan beliau mengadakan turba itu adalah ingin mengetahui dulu situasi dan kondisi serta kendala dan rintangan yang ada di masing-masing MWC. Nanti hasil turba ini setelah mengetahui kondisi seutuhnya tentang MWC Sebangkalan, baru nanti akan membuat program kerja yang program kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing MWC itu. Setelah kemudian tuntas MWC kita datangi, kemudian dilanjutkan turba kepada lembaga, kepada badan-badan otonom yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sama dengan tadi waktu kita ke MWC. Dan waktu itu juga sudah didampingi oleh Kedelawi, Serkasi, kemudian dilakukan oleh Kiai Abdul Jalil Asyid dan sebagainya. Kemudian di dalam membesarkan NU Bangkalan, ini Kiai melihat bahwa warga NU ini masih banyak belum mengenal NU itu apa. Jangankan ajaran dan pahamnya, NU itu apa banyak yang belum tahu. Sehingga kemudian beliau waktu itu mempunyai keinginan besar bagaimana meng-NU-kan warga NU. Saya ulangi, meng-NU-kan warga NU. Dari itu semua kemudian lahirlah jargon-jargon yang kita viralkan waktu itu, yaitu menyukseskan 3 NU. NU pertama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, artinya juga kebangkitan para pengurus-pengurus NU di semua tingkatan. Sehingga nanti kalau pengurusnya sudah bangkit semua, sudah kompak dan mau berjuang, akan lahir NU yang kedua, yaitu Nahdlatul Ummah, bangkitnya umat, bangkitnya warga NU. Kalau pengurusnya sudah bangkit, sudah semangat, nanti warga NU juga akan ikut-ikutan semangat untuk membesarkan NU. Dan kalau Nahdlatul Ulama tercapai, Nahdlatul Ummah tercapai, maka akan tercapai NU ketiga yang kita cita-citakan, yaitu Ni'matul Ummah. Jadi ummah merasa nikmat dengan menjadi warga NU. Setelah melakukan program-program kerja itu, kemudian beliau melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan, karena menurut pandangan beliau masih banyak warga NU yang belum paham NU, sehingga yang paling banyak dilaksanakan adalah acara Lailatul Ijtima. Satu program di NU, bertemunya pengurus NU dengan warga NU secara langsung. Masya Allah. Menjelaskan tentang ke-NU-an dan juga diadakan dialog-dialog setelah itu. Jadi dalam acara Lailatul Ijtima itu kemudian jajaran wakil ketua yang di bawah beliau adalah Hadratil Maghfurlah Kiai Haji Badrus Soleh Kewanyar, Hadratil Maghfurlah Kiai Haji Busyra Damanhuri Arusbaya, Hadratil Maghfurlah Kiai Haji Thohir Abdurrahman dari Gadis. Itu menjelaskan, ada yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya NU, bagaimana peranan luar biasa dari Syekhona Muhammad Khalil tentang sejarah berdirinya NU. Kemudian juga ada yang menjelaskan tentang akidah syariah dan tasawuf dari Nahdlatul Ulama atau ajaran-ajaran amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking padatnya acara Lailatul Ijtima, kadang-kadang juga dilaksanakan siang hari. Jadi sampai ada istilah Naharul Ijtima. Jadi kalau Lailatul Ijtima itu kan malam, pertemuan malam. Jadi sampai teman-teman kasih nama ini, namanya Naharul Ijtima. Ini saking padatnya. Saya bersama beliau juga pengurus yang lain itu berangkat duhur, itu udah sampai ke rumah kadang-kadang jam 1, jam 2 malam. Itu setiap hari, bukan setiap hari seperti itu. Perjuangannya sampai seperti itu. Iya, itu di awal-awalnya perjuangan beliau di dalam membesarkan NU Bangkalan. Kemudian juga saya ceritakan lengkap ya, biar orang-orang banyak tahu tentang ini. Kemudian juga beliau mengadakan acara-acara besar. Harlah NU pertama itu diadakan oleh beliau. Harlah NU pertama yang diadakan beliau itu acaranya besar luar biasa. Di alun-alun Bangkalan sampai ada bazar-bazar dan lain sebagainya. Waktu itu belum pernah ada acara seperti itu. Perdana seperti itu Pak Ustadz. Jadi untuk mengenalkan NU kepada
lebih mengenalkan NU kepada masyarakat. Masya Allah. Saya sampai menyampaikan beliau Kiai, ini dananya dari mana? Ini tanya butuh biaya 100 juta lebih. Jawabnya beliau, Masya Allah, ini yang saya yang saya kenang terus. Jawab beliau, jangan khawatirkan dana. Mobil saya akan saya jual. Saat itu juga beli mobil beliau, waktu itu mereknya Serena ya, mobil Serena dijual oleh beliau untuk membiayai harlah NU. Tahun berikutnya demikian juga, harlahnya lebih besar lagi, nggak punya uang lagi. Saya cari dana sama teman-teman pengurus yang lain, cari dana itu hanya dapat berapa. Oleh Kiai, udah jangan khawatir, ada mobil saya jual lagi. Jadi menjual mobil untuk kepentingan NU. Untuk kepentingan membesarkan NU. Pengorbanannya sudah terlihat sangat totalitas. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada yang seperti Kiai, Masya Allah. Jadi betul-betul berjuang dengan jiwa dan harta. Jadi dulu NU itu belum punya masukan sama sekali ya. Semua dananya dari Kiai semua. Saya hitung waktu itu periode pertama 2007 sampai 2012 itu. Beliau jadi ketua Tanfidiyah pertama. Itu anggaran saya catat, itu 1 miliar lebih. Itu semua dananya dari Kiai. Baru kemudian di periode berikutnya sudah ada sedikit-sedikit pemasukan bagi NU, sehingga tidak begitu banyak beliau keluar dana. Jadi beliau itu ketua Tanfidiyah 2 periode, 2007 sampai 2012, 2012 sampai 2017. 2017 beliau sudah tidak berkenan lagi menjadi ketua Tanfidiyah karena kesibukan beliau yang luar biasa, baik membesarkan pondok pesantren Tembangan sebagai pengasuh, juga dakwah beliau ke masyarakat yang sangat banyak, sangat padat, sehingga beliau menginginkan jadi Rois Syuriah saja. Sehingga kemudian tahun 2017 sampai akhir hayat beliau adalah Rois Syuriah PJNU Bangkalan. Melihat dari banyaknya perjuangan-perjuangan dari beliau, adapun pengembangan-pengembangan demi Nahdlatul Ulama di Bangkalan seperti apa yang awalnya menjadi salah satu masyarakat awam, menjadi salah satu tokoh penggerak Nahdlatul Ulama dari masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pertanyaan Pak Ustadz, seperti apakah bentuk perjuangan pemuda sosial dari beliau sendiri? Karena dari pandangan-pandangan umum apa yang kita lihat, beliau terlihat tidak seperti orang yang biasanya harusnya di dalam seterusnya. Tapi melainkan beliau juga mengayomi beberapa kaum-kaum pemuda sosial di luar sana. Seperti apa Pak Ustadz? Sebenarnya muaranya tetap bagaimana membesarkan NU Bangkalan. Beliau melihat ketika Lailatul Ijtima itu, kegiatan-kegiatan NU itu lebih banyak orang-orang sepuh. Orang tua, jadi anak-anak muda ini masih ada di luar, belum masuk ke lingkungan komunitas itu, sehingga kemudian beliau ketika jembatan Suramadu diresmikan, ini banyak sekali ulama-ulama Madura, termasuk juga beliau Raden Gaji Fakhrillah Sekol. Ini punya keprihatinan luar biasa, kebingungan yang luar biasa. Jangan-jangan nanti setelah jembatan jadi, Madura akan berubah, industrialisasi Madura nanti akan ada di mana-mana, sehingga kemudian kehidupan Madura khususnya dalam keagamaan ini akan luntur, khususnya dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kebingungan itu kemudian beliau dipanggil oleh guru Thariqah beliau, Syekh Saduddin bin Ahmad Salim Al-Murad. Oleh beliau, Raden Gaji Fakhrillah Sekol sebagai murid beliau diminta untuk mengembangkan Thariqah Syadiliyah di Bangkalan. Beliau bingung, ini saya masih muda. Langsung diamanahkan. Iya, langsung diamanahkan. Ini saya masih muda, kalau masa iya saya masih muda sudah langsung terjun Thariqah gitu. Kemudian soal kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Rais Am Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, dawuhnya Habib Lutfi, Syekh Saduddin itu ibarat dokter spesialis. Beliau tahu mana obat yang cocok untuk mengobati penyakit. Artinya beliau tahu apa obat yang cocok untuk mengobati masyarakat Bangkalan supaya tidak terjebak
dalam era perkembangan zaman, era modernisasi, industrialisasi Madura dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ke hari setelah ada daud dari Habib Lutfi mengembangkan thariqah. Karena beliau memang thariqah Syadziliyah, ya dikembangkanlah thariqah Syadziliyah dan juga mengajak thariqah lain untuk mengembangkan. Dan ini fungsinya untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa kita gitu loh. Karena kalau jiwa sudah bersih dawuh beliau, nanti akan kuat mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Setelah itu kemudian ternyata yang hadir di acara-acara tawajjuh thariqah itu banyak yang tua-tua ya, yang muda-muda nggak ikut kumpul. Jadi akhirnya beliau ada kemudian dengar Habib Syekh bin Abdul Qadir itu kan sulawatan yang di Solo itu. Kemudian beliau mengundang Habib Syekh, saya ingat tanggal 10 Desember tahun 2010, beliau diundang ke Bangkalan. Setelah itu beliau menyaksikan Habib Syekh sulawatan itu tertarik. Kemudian ini cocok untuk anak-anak muda, sehingga kemudian beliau menyampaikan ke Habib Syekh, ya Habib, saya pengen menjadikan Bangkalan sebagai kota sholawat, supaya masyarakatnya sholawatan semua, hatinya bersih semua, cinta kepada Allah, cinta Rasulullah. Dawuh Habib Syekh, oh iya, tapi jangan langsung ke pemerintah, adakan dulu sholawatan sampai ke desa-desa. Kalau real masyarakat Bangkalan secara de facto sudah pencinta dzikir dan sholawat, baru Bangkalan dijadikan kota dzikir dan sholawat secara hukum. Nah itu kemudian ke Bahri langsung selawatan ke desa-desa, mengajak anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini ya sulit juga ngajaknya awal-awalnya. Karena ketika mereka lagunya nggak pas dengan keinginan mereka, kan mereka nggak ikut kan gitu. Betul, akhirnya ya dibuatlah lagu-lagu yang cocok dengan anak-anak muda. Sehingga kemudian ya disesuaikan kayak, tapi kemudian syairnya dirubah atau isinya juga diganti. Kayak dulu kan lagi apa viralnya lagu sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sama Kiai diubah nikmatnya tuh di sini di dalam hatiku, nikmatnya tuh di sini sambil nyebut namamu Allah. Jadi dirubah syairnya dengan akhirnya anak-anak muda yang akhirnya awalnya nggak begitu suka sholawatan, tapi senang sholawatan, ikut. Dulu itu kalau anak-anak muda sini ya ada acara hapsian di sana di stadion, itu kan banyak ikut pick up ya. Itu yang teriak-teriak, ini anaknya bilang sama saya, yang suka teriak-teriak apa dibilang kambing, embe gitu, karena ikut pick up biasanya kan kambing kan. Ada yang pakai itu yang ngolok-ngolok mereka itu sekarang sadar dan ikut sholawatan semua. Jadi kepada pemuda-pemuda itu, masya Allah Kiai ini dicintai luar biasa. Beliau rela apa hujan-hujan, panas-panas sholawatan itu. Kemudian pumite mereka foto bareng sampai berapa orang itu semuanya dilayani. Ya, saya sampai bilang Kiai, waktu itu Kiai lagi songkan, lagi sakit, Kiai ajunan lagi sakit, butuh istirahat. Gimana kalau apa orang salaman itu dibatasi, orang butuh-butuh dibatasi. Dawuh Kiai, jangan, saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya tidak ingin mengecewakan anak-anak saya, anak-anak muda saya. Saya ingin tetap mereka, apapun keinginan mereka, saya layani semuanya, gitu dawuh beliau. Sampai tanda tangan itu butuh kadang-kadang 1 jam lebih untuk foto, untuk tanda tangan, sampai yang perempuan-perempuan kerudungnya minta ditandatangani, punggungnya ditandatangani, dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan perjuangan itu, satu, anak-anak muda yang nggak sholat akhirnya sholat. Anak-anak muda yang asalnya senang maksiat menjadi ahli sholawat. Yang asalnya jauh dari ulama menjadi dekat dengan ulama. Yang asalnya mudah terpengaruh dengan paham-paham di luar NU kemudian masuk ke dalam NU dan mendukung sepenuhnya semua program-program ini. Yang ini yang diinginkan betul oleh beliau, sehingga kalau orang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hatinya akan kuat dan tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Perkembangan zaman yang awalnya dikhawatirkan menjadi salah satu jawaban bahwa kekhawatiran itu harus dilawan dengan perjuangan seperti itu ya Pak Ustadz. Pemirsa, perlu kita ketahui dari proses perjuangan beliau yang awalnya mengkhawatirkan Madura menjadi salah satu pulau yang takut mengikuti perkembangan zaman, akhirnya terjawabkan dengan perjuangan beliau untuk memberikan majelis-majelis mengeluarkan
bahwa amanah-amanah dari Nahdlatul Ulama ataupun ajaran-ajaran Islami di masyarakat sekitar menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya di Kota Bangkalan, melainkan juga di luar dari Kota Bangkalan. Pulau Madura pasti mengenalnya dengan sosok-sosok karismatik pejuang pemuda. Selanjutnya Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan proses-proses dari terjadinya yang sudah terciptanya Kota Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat yang kita kenal sebagai salah satu kota yang dikenal dengan kenangan-kenangan dari beliau. Mungkin bisa dipaparkan, ceritakan sedikit ataupun jadi setelah ada perintah Habib Syekh tadi itu, anjuran Habib Syekh itu, kemudian beliau selawatan kemana-mana ya. Sehingga secara de facto ini masyarakat Bangkalan sudah pencinta dzikir dan sholawat semua. Walaupun tidak 100%, tapi apalagi kalau di desa-desa, saya kira semuanya senang dzikir dan sholawat. Alhamdulillah, sampai ke pelosok desa pun mengenal beliau. Ya, dan beliau tidak kenal Medan. Jadi Medan seberat apapun beliau hadiri. Betul sekali. Orang seperti apa nggak pernah milih orang. Jadi orang miskin sekalipun nggak punya apa-apa didatangi oleh beliau. Hasilkan mereka siap untuk ditempati acara ini. Masya Allah. Nah setelah rata kemudian barulah kemudian terbentuklah, karena setelah tadi 2010 itu beliau sholawatan di mana-mana, sehingga kemudian terbentuklah secara secara otomatis ada komunitas-komunitas yang cinta langsung ke beliau, senang beliau kemanapun beliau ikut, kemanapun panas hujan ikut, itu kemudian oleh beliau diberi wadah, yang nama wadah itu kemudian bernama Faharsmania. Jadi Faharsmania itu adalah pencinta Syekh Fakhrillah As-Sakhal. Ini saya sudah buatkan bukunya, saya sudah tuliskan bukunya, Bangga Menjadi Faharsmania ada. Juga sebenarnya sudah buatkan bukunya Selayang Pandang Bangkalan Kota Dzikir Sholawat, juga sudah lengkap. Pembaca kalau ingin tahu lengkapnya silakan baca buku itu, ada di Pondok Pesantren Syona Muhammad Khalil. Dan juga sejarah tentang Kiai itu semuanya ditulis dalam banyak sekali buku-buku tentang beliau. Dan setelah kemudian tercipta Faharsmania itu, kemudian semakin banyak ada kepengurusan di tingkat kecamatan sampai ke desa-desa, bahkan di luar pulau juga, di Kalimantan, di Bangka Belitung, sampai ke Malaysia, itu ada semuanya, ada kepengurusan Faharsmania itu. Kemudian setelah lengkap, setelah de facto sudah cinta dzikir sholat semua, baru kemudian beliau mengajukan kepada pemerintah Bangkalan untuk mengesahkan Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat. Akhirnya secara singkat cerita, pada tanggal 28 Agustus tahun 2015, Bangkalan resmi menjadi kota dzikir dan sholawat melalui peraturan Bupati Bangkalan Raden Kiai Ma'mun Ibnu Fuad waktu itu. Selamat tinggal Kota Salak, selamat datang kota dzikir dan sholawat. Masya Allah. Jadi apalah memang kota sholawat, memang ceritanya memang dia betul ya. Asalnya memang kota sholawat yang diperjuangkan beliau, tapi kemudian setelah menyampaikan kepada guru beliau Syekh Muhammad bin Ismail Utsman di Makkah, daunnya Syekh Muhammad disuruh ditambah dzikir. Jadi akhirnya kota dzikir dan sholawat. Baru beliau belum tenang ini kalau hanya perbub. Nanti ganti bupati diganti lagi nih perbubnya gitu. Akhirnya memperjuangkan peraturan daerah Perda Bangkalan, sehingga kemudian lahirlah peraturan daerah Kabupaten Bangkalan nomor 2 tahun 2019. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan resmi menjadi kota dzikir dan sholawat. Masya Allah, barakallah. Selain juga di kota sendiri, kadang di pelosok-pelosok desa pun bisa menggunakan bahasa-bahasa desa zikir dan sholawat. Dikarenakan pemaparan dari beliau mungkin atau penjelasan dari beliau yang kadang menghadiri di majelis, memberikan amanah, memberikan dau-dau dengan kesan untuk menjadikan satu desanya mulai dari desa yang kecil sampai menjadi kota zikir dan sholawat seperti itu. Bahkan di desa-desa itu sekarang sudah banyak bentuk gerbangnya ada tulisan selamat betul datang sekali. Di desa ini. Daerah desa saya juga seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan terkait cerita kesan yang tidak bisa dilupakan sampai kali ini sebagai sosok yang selalu mendampingi Kiai kemanapun beliau bertujuan. Ya, kalau keluar pulau ini, kalau datang di acara pengajian jam 1 jam 2 itu biasanya beliau tidak
tidur sampai subuh, saya minta dia menemani. Waktu itulah beliau yang sering bincang-bincang. Jadi banyak dawuh-dawuh beliau itu yang sangat sulit untuk ditiru adalah keikhlasan beliau. Beliau itu betul-betul ikhlas luar biasa. Jadi yang kedua, beliau itu pegangan beliau adalah meneruskan lalapan dari abahnya Kiai Haji Abdullah Shahab. Masya Allah. Jadi dawuh beliau, saya ingin semua lalapan abah itu akan saya laksanakan semuanya. Dan akan saya tambah dan saya akan tambah. Saya kembangkan maksudnya. Yang ketiga adalah cintanya beliau kepada Rasulullah itu nggak bisa diukur. Jadi saya kalau ingin, Masya Allah, cintanya kepada Rasulullah itu Masya Allah. Sampai beliau itu tidak ingin satu malam pun terlewat tanpa sholawatan. Masya Allah. Jadi kalau ke Malaysia itu, kadang-kadang di Malaysia itu kan pernah 27 hari itu, pernah juga 23 hari. Itu kadang-kadang ada jadwal yang kosong. Satu malam kosong tuh. Nah, Kiai tahu ada jadwal kosong, ini beliau pulang ke Madura. Jadi telepon ke Madura, adakan acara sini. Jadi pulang dari Malaysia ke Madura. Saat itu juga Besoknya balik lagi ke Malaysia. Masya Allah. Kalau kosong 2 malam, ya 2 malam. Jadi pernah, kalau nggak salah tanggal 7, hari ke-7 itu kosong. Beliau pulang ke sini, selawatan di daerah. Terus balik lagi. Kemudian tanggal 16 kalau nggak salah, kosong lagi. Pulang lagi beliau. Masya Allah. Sehingga oleh orang Malaysia setelah kajian itu, mereka berupaya bagaimana supaya tiap malam ini nggak ada yang kosong. Jadi dawuhnya beliau, saya tidak ingin kosong untuk selawat. Saya ingin selalu bersama Rasulullah. Kemudian kalau jadwalnya padat itu kan, kata teman-teman gini, kata apa? Teman-teman Bahar Anu itu kan, walaupun sebentar nggak apa-apa, Kiai gitu kan. Walaupun hanya sebentar nggak apa-apa, walaupun 15 menit nggak apa-apa. Dia Kiai, masa iya sholawatan bersama Rasulullah cuma sebentar? Saya malu sama Rasulullah kalau sholawatannya hanya sebentar. Jadi kecintaannya kepada Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, kehebatan beliau itu adalah mengangkat orang-orang biasa, diangkat derajatnya oleh beliau. Banyak yang didirikan pondok pesantren di berbagai daerah se-Kabupaten Bangkalan. Kalau di Tanjung Bumi itu di Takungkuh, Kiamat Bausi itu beliau juga. Jadi namanya pondok pesantren Nurul Syadili, di mana-mana dibuatkan pondok pesantren, diangkat derajatnya oleh Allah. Saya yang orang biasa, orang yang nggak dikenal orang, diangkat oleh beliau sehingga dikenal orang. Jadi kemudian yang keempat, jiwa dermawan beliau yang luar biasa. Jadi kalau ke Malaysia itu dulu kan dikasih uang sama orang kan, disalami orang, habis orang itu kan. Iya. Setelah beliau mendirikan Masjid Nurul Syadili di Gadis itu uang-uang itu beliau minta sumbangan untuk masjid, sehingga beliau sendiri dapat sedikit. Sampai orang-orang setelah mendapatkan sumbangan seperti itu, itu, langsung diminta. Jadi, mari kita minta sumbangan untuk Masjid Nurul Syadili kan. Jadi orang-orang yang bawa tadi itu untuk sungkem ke Kiai, dikiasikan kayak itu. Sehingga Kiai dapat sedikit. Tapi sampai tokoh-tokoh Malaysia itu matur kepada beliau, Kiai, kalau bisa pakai proposal aja untuk masjidnya, nanti Kiai pulang, nanti cari, nanti kami carikan di luar. Enggak. Saya ingin acara selawatan, di samping selawatan juga orang bersedekah. Yang kelima, sifat tawadhu beliau. Beliau itu kalau keluar sini, mungkin orang nggak kenal, mungkin nggak mengira beliau itu seorang putra ulama besar. Betul sekali. Saya pernah bersama beliau, waktu itu masih kapal. Di kapal ketemu dengan orang mungkin nggak kenal Kiai ya, memang waktu itu masih muda memang. Saya awal-awal ikut beliau. Kata orang ini, sampai dari mana? Saya dari Bangkalan. Oh, dekat mana? Dari saya alun-alun ke selatan. Oh, sebelah mananya pondoknya Ki Abdullah? Oh, saya dekat-dekat situ. Artinya nggak bilang saya putranya Ki Abdullah Shahab, enggak. Jadi beliau bilangnya saya dekat dengan di pondoknya Ki Abdullah Shahab. Itu luar biasa tawadhunya beliau. Jadi memang, dan Masya Allah, saya hampir menangis kalau cerita ketawadhuan beliau itu. Memang Masya Allah, saking tawadhunya itu kadang-kadang orang nggak menyangka, dikira itu bukan Kiai Bahri. Orang-orang yang nggak kenal lah, orang-orang yang nggak kenal. Pernah kita ke Batam itu, terakhir waktu menyampaikan
sumbangan dari PCNU Bangkalan dan Pak Harsmania ke korban Semeru, Iya. kan ketemu dengan PCNU Lumajang. Saya Dewan Pak Maki itu ke sana. Itu kan Kiai sampai duluan ke kantor. Kiai pakai songkok hitam, pakai baju biasa. Pakai baju nosa malah, pakai kalung nosa, seragam nosa. Begitu sampai, saya kan belum sampai. Sama Pak Makin itu masih di belakang, satu mobil. Kiai sudah karena cepat mobilnya sampai loh kan. Itu Kiai sampai sama saya, cepetan ada di mana, masih jalan Kiai hampir sampai. Setelah sampai itu, orang-orang ini kok biasa semua ya Kiai-Kiai yang ada. Ceritanya kata teman saya yang ikut Kiai itu, tadi Kiai itu nggak boleh masuk katanya ke kantornya itu. Dikira wartawan katanya Kiai, bisik saya. Tadi saya boleh gila lo bagi masuk ke wartawan di Kiai. Jadi begitu tahu oleh Pak Makin dipaparkan bahwa beliau ini adalah duriannya Syawnaholi, waduh terkejut semua yang ada tuh bingung. Sehingga kemudian, dan itu tanda salah satu sifat tawadhu beliau. Insya Allah beliau tidak pernah milih orang, siapapun disapa dengan senyuman beliau. Dawuh beliau yang ini kenangan dawuh beliau ke saya dan kita ikuti, mari kita ikuti bersama. Dawuh beliau gini, saya yang khawatir kalau punya salah sama orang. Kalau ada orang punya salah sama saya, pasti saya maafkan seketika. Tetapi kalau saya punya salah sama seorang, saya khawatir orang itu tidak memaafkan saya. Masya Allah. Itu Kiai. Saking tawaduknya, dan beliau selalu yang berakhir Mbak ya, akhir pesan saya. Iya, mungkin bisa langsung dipaparkan aja Kiai. Beliau selalu berdoa di acara dzikir selawat dan acara apa saja. Mudah-mudahan kita semua berkumpul mulai dari dunia sampai nanti ke surga bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu didoakan terus-menerus oleh beliau. Setiap di majelis beliau selalu menyampaikan doa tersebut. Saya aja dulu waktu beliau di Mekah, beliau telepon saya minta doa, didoakan seperti itu oleh beliau. Jadi doanya beliau itu memang bagaimana mengajak, ingin sekali semua orang ini kelak bukan hanya di dunia tapi akan berkumpul di akhir. Kemudian saya memaknai begini, Kiai wafat di saat semua orang mencintai Kiai. Mulai anak kecil sampai orang sepuh sekalipun, semuanya mencintai Kiai Bahari. Dan beliau wafat dalam keadaan seperti itu. Maka saya memaknai doa beliau tadi itu, bahwa sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Dan masyarakat sekarang sedang cinta-cintanya kepada Kiai Bahari wafat. Mudah-mudahan cinta inilah yang membawa kita semua berkumpul dengan beliau di dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Beberapa kenangan kesan dari Kiai yang tidak bisa kita lupakan, utamanya di kota kita tercinta sebagai salah satu sosok pemuda dengan pejuang-pejuang demi Nahdlatul Ulama ke depannya, dan perjuangan-perjuangan dan amanah-amanahnya yang sering disampaikan dalam majelis-majelisnya. Beberapa kesimpulan bisa saya simpulkan bahwa amanah dari beliau sangat mengharapkan dari masyarakat sekitar kembali untuk mencintai, tidak bermuluk-muluk ataupun tidak terlalu mendalami rasa kehilangan, karena pasti ada pengganti beliau untuk kedepannya dan mengembangkan. Adapun untuk amanah tersebut kita kembalikan kepada jati diri kita sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kemudian menyampaikan closing statement. Closing statement kepada para masyarakat Bangkalan dan luar Bangkalan dimanapun berada. Kiai Bahari telah menuntun kita dengan ketabahan dan kerendah hatian, dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam keadaan sakit seperti apapun, beliau paksakan untuk menuntun kita, baik cinta dzikir dan selawat, dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tugas kita sekarang adalah sepeninggal beliau untuk meneruskan athar-athar atau dakwah beliau, peninggalan dakwah beliau. Jangan sampai mati karena beliau sudah tidak ada. Mari kita berjuang bersama untuk terus menghidupkan athar-athar beliau, melanjutkan perjuangan beliau. Kita buat beliau bangga kepada kita, dan kita juga
ingin terus bersama beliau, jiwa beliau, ruh beliau akan terus bersama kita, berdakwah bersama kita. Kita teruskan untuk berzikir dan bersolawat dimanapun, jangan sampai luntur, apalagi sampai hilang. Kita terus berjuang, insya Allah kita teman-teman Syadiliyah, pengurus-pengurus NU, teman-teman Syadiliyah dan para Fahrusmania, masyarakat umum dimanapun berada, mari kita teruskan perjuangan beliau untuk mensyiarkan Islam dan memperkuat, berpegang teguh kita kepada NU menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kelak kita bersama beliau, bersama Syekhana Khalil wa usulihi wa furu'ihi, bersama para muassis Nahdlatul Ulama di dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sama-sama untuk kesempatan kali ini, Ustadz. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.